5 kru termasuk nakoda penggantian selamat dalam kondisi kemarin. Secara etika pelayaran seperti apa? Ada istilah-istilah di daerah sini, ada istilah nakoda pengganti. Sebenarnya nakoda itu satu, Pak. Penanggung jawabnya satu, cuma nakoda pengganti itu nggak salah mualim satu. Ya. Jadi kan nakoda nggak bisa 24 jam. Jadi kalau dia nakodanya lagi istirahat, ya nakoda ini yang mualim satu naik, jadi seolah-olah jadi nakoda pengganti. Tapi memang nanti kita akan lihat kualifikasinya dia seperti apa segala macam. Itu bagian dari nanti di investigasi kami. Nanti kita detailkan mengenai saat ini kami hanya mengkolek faktual atau informasi dari lapangan dan dari operator, dari baik operator pelabuhan, operator kapal atau pihak-pihak terkait sampai kepada workshop yang mengerjakan rakit penyelamat segala macam kita evaluasi juga. Faktor human errornya berapa persen, Pak, kecelakaan ini dari analisa sementara? Kita belum bisa ngomong, mungkin masih terlalu dini kalau kita menyatakan berapa persen faktor human errornya atau human factornya. Jadi kita masih kumpulkan, nanti ketika setelah kita analisa baru kita ini masalah organization ya pasti human error. Ini masalah kelelahan atau apa, itu juga masuk human factor. Nah, untuk saat ini kita belum bisa menentukan kira-kira yang dominan dari masalah ini apakah ada masalah teknis atau ada masalah apa. Kalau masalah cuaca enggak ya, enggak, itu maksudnya cuaca itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia sudah diajarkan ketika mau berlayar di dalam mengisi SPP, mereka juga melihat apakah cuaca itu layak dilayari oleh kapal ini apa tidak. Jadi kita tidak Pak. Nah, tapi kenapa dengan cuaca yang katakan saya nggak tahu cuacanya, menurut dari beberapa saksi mata cuacanya cukup tinggi gelombangnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana informasi cuaca itu dipahami oleh para krunya juga. Jika terbukti ada kelalaian para kru, mungkin masih ada faktual dan belum kita analisa. Nanti kalau kalau belum dianalisa, nanti kalau kita sampaikan jadi masih perlu disinkronkan dengan beberapa informasi yang nanti setelah dianalisa baru kita punya kronologis yang fix. Karena orang ditanya dia lagi tidur kebangun, begini ceritanya ya satu begini. Nah, kita lagi sinkronkan antara keterangan satu orang dengan yang lainnya. Pak, menurut KNKP sendiri pencatatan apa? Jadi kalau pencatatan manifest itu tergantung dari operator yang ada di sini, baik operator kapal maupun operator pelabuhan. Di kita memang keakuratan manifest itu penting karena berkaitan dengan jumlah keselamatan di kapal. Jadi memang hal itu bagian dari investigasi yang akan dilakukan KNKP. Kalau memang ada terjadi perbedaan, kenapa terjadi perbedaan dan bagaimana perbaikan ke depan. Tapi perbaikannya kami hanya bukan bagaimana caranya, tapi apa yang harus diperbaiki. Jadi buatnya, tapi bukan bagaimana cara memperbaiki. Itu terserah dari operator sendiri. Karena kan ada aspek komersial, ada aspek teknologi yang mau dipakai seperti apa, dan prosedur SOP-nya seperti apa. Itu kami tidak ikut, tapi kami ya akan menyarankan, katakan kalau terjadi perbedaan ke depan supaya tidak terjadi perbedaan, itu yang paling penting. Dan sekali lagi, how-nya kita tidak
tidak memberikan rekomendasi sampai awalnya, tapi buatnya saja apa yang harus diperbaiki. Non-judicial, laporan kita tidak untuk menuntut di pengadilan, no liability, tidak untuk masalah ganti rugi. Jadi laporan KNKT adalah murni untuk keselamatan. Dalam laporan kita, nama-nama orang itu kita tidak cantumkan, karena kita tidak bermaksud untuk no blaming tadi, tidak menyalahkan perusahaan, tidak menyalahkan siapapun, tapi kelemahan-kelemahan yang ada itu apa, dan itu yang kita berikan rekomendasi untuk diperbaiki ke depannya. Itu bisa menjadi acuan sejumlah pihak untuk melakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.